Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Mia 2, apa kabarnya? Selamat pagi, Bu. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita itu diberkahi. Oke, Ibnu, pimpin dulu doa untuk teman-temannya, nak. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, supaya kita lebih semangat, mikrofonnya diaktifin dulu semua. Kita mau nyanyi lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, biar semangat belajarnya hari ini. Oke, Bu. Oke, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo, nak. Sedia Oke, anak-anak Ibu, hari ini hadir semua ya, sepertinya ya. Oke, Adit hadir. Angel juga hadir ya. Bitya, terus Dimas. Oke, nak. Sekarang Ibu mau nanya, pembelajaran kita sebelumnya itu kita membahas tentang apa ya? Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bu. Oke, terima kasih Tiara. Jadi nak, materi kita sebelumnya kan kita membahas tentang posisi strategis Indonesia dalam maritim dunia. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Lalu Indonesia itu juga dia itu terdapat banyak lautnya. Oke, sekarang kita itu mau membahas tentang karakteristik bioma di dunia. Bentar ya, Ibu presentasikan ya. Sudah muncul di layar, nak, presentasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, ini ada hewan apa? Beruang kutub. Oke, benar, beruang kutub. Jadi kalau misalnya contoh beruang kutub ini kita pindahkan ke Indonesia, bisa tidak, nak? Ayo, kalau misalnya beruang kutub ini kita pindahkan ke Indonesia, bisa? Enggak, Bu. Kenapa, Dit? Nggak bisa, Dit? Enggak cocok iklimnya, Bu. Tidak cocok iklimnya, iya, karena biasanya beruang kutub itu berada di daerah yang dingin. Sedangkan Indonesia itu beriklim tropis. Jadi nggak cocok kalau beruang kutub itu tinggalnya di Indonesia. Oke, beruang kutub ini itu salah satunya itu karakteristik bioma yang ada di dunia. Makanya itu kita akan mempelajari tentang karakteristik bioma yang ada di dunia. Jadi bioma itu adalah persebaran hutan yang ada di dunia yang di dalamnya itu terdapat flora dan fauna. Jadi pada saat pembelajaran ini diharapkan itu kalian itu kompetensi dasar yang ingin dicapai. Saat pembelajaran ini diharapkan itu kalian itu kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu kalian itu mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Dan yang kedua, kalian itu mampu membuat peta dan laporan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai yaitu kalian itu mampu menganalisis karakteristik bioma di dunia. Yang kedua itu mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia. Dan yang ketiga, mampu membuat laporan hasil diskusi tentang karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia. Tujuan pembelajaran hari ini kita menggunakan model discovery learning. Jadi kalian akan berdiskusi
Jadi setelah berdiskusi, kalian itu mampu menganalisis karakteristik bioma dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia dengan baik. Lalu, kalian mampu membuat laporan hasil diskusi. Terus di sini nak, udah muncul di layar. Jadi di sini manfaat pembelajaran yang kita tentang karakteristik bioma di dunia, diharapkan kalian itu mampu mensyukuri adanya perbedaan. Jadi kita semakin bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan banyak sekali manfaat, terutama di jenis-jenis bioma ini yang ada di dunia. Oke nak, sekarang kalian mau menonton video. Sebelum kalian menonton video, kalian siapkan dulu alat-alat tulis supaya kalian bisa menganalisis apa-apa saja yang ingin kalian tanyakan nantinya. Oke, sekarang kita menonton video dulu ya. Oke, setelah kalian menonton video, ada nggak yang ingin kalian tanyakan dari video yang sudah kita putar? Saya Ibu. Oke, sebutkan namanya nak. Nama saya Lovisa Azura Elwin. Saya ingin bertanya Ibu, setelah Iya. membuat video tentang hutan hujan tropis dan hutan musim mirip ya Ibu. Apa perbedaannya kira-kira Ibu? Oke, pertanyaan bagus dari Lukita. Tadi yang berdasarkan gambar kita lihat itu hutan musim dan hutan hujan tropis hampir sama ya. Apa perbedaannya ya? Oke, kita catat ya pertanyaan dari Lukita. Pertanyaan berikutnya ada lagi nak? Saya Bu, Oke, sebutkan namanya nak. nama saya Maria Yolanda Bu. Saya mau bertanya, apa hanya hutan hujan tropis aja bioma yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus dari Maria. Oke, pertanyaan dari Maria dan Lukita itu akan terjawab setelah kita mengerjakan nanti hasil diskusi yang dari LKPD yang udah Ibu share ke kalian. Sekarang, Ibu sudah membagikan kalian pembagian kelompok sebelum tadi kita masuk. Ibu sudah bagikan di WA grup pembagian kelompok kalian dan LKPD. Sekarang kalian diskusikan dulu tentang masing-masing mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 pembahasannya masing-masing. Nanti 10 menit kemudian kita presentasikan ya nak. Oke, sekarang kalian diskusi dulu di WA group. Yang pertama ada bioma stepa. Bioma stepa atau padang rumput merupakan bioma yang terdiri dari rumput sebagai flora utama. Persebaran bioma stepa meliputi benua Australia, Afrika Utara, Asia, Brasilia, Amerika Serikat, Argentina, dan Indonesia. Ciri-ciri bioma stepa yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang sangat sedikit, kurang lebih hanya 25 mm per tahunnya. Yang kedua, kelembapan udaranya sangat rendah karena kurangnya air. Ciri-ciri yang ketiga, penguapan atau proses evaporasi tumbuhan sangat cepat karena udara yang kering dengan tingkat penyerapannya yang lambat. Padang rumput yang ada di bioma ini juga biasanya merupakan rumput-rumput kering. Ciri-ciri yang keempat, keadaan tanahnya sangat kering. Selain karena kurangnya air, juga dikarenakan suhu udara yang sangat panas, mencapai 45 derajat Celcius pada siang hari, dan di malam hari sangat dingin hingga mencapai 0 derajat Celcius. Ciri-ciri yang kelima, flora di bioma stepa yaitu padang rumput. Dan ciri-ciri yang terakhir, fauna di bioma stepa yaitu bajar dan anjing prairie. Yang kedua ada tundra.
Bioma tundra merupakan sebuah ekosistem di mana tumbuhan utamanya yaitu rumput dan tumbuhan kerdil. Lokasi bioma tundra biasanya ada di daerah kutub dengan suhu udara yang sangat dingin, seperti di daerah lingkar Arktik, Greenland, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Ciri-ciri bioma tundra yang pertama yaitu lokasinya hampir semuanya tertutup oleh salju dan es. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki musim panas dan dingin yang sangat panjang. Ciri-ciri yang ketiga, usia tumbuhan yang dapat hidup sangat pendek, hanya berkisar maksimal 4 bulan. Ciri-ciri yang keempat, binatang yang dapat hidup merupakan tipikal hewan kutub, seperti beruang kutub, kucing kutub, penguin, dan lain-lain. Ciri-ciri yang terakhir yaitu flora yang hidup di bioma tundra adalah tumbuhan lumut. Baiklah, terima kasih Leika atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Leika. Sabana adalah padang rumput yang diselimuti pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana terdapat di Indonesia, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Najwa. Sekarang kita kembali lagi ke video tadi. Teman-teman kita ada yang nanya si Maria sama Lukita. Pertanyaannya bagus. Tadi di Indonesia selain hutan hujan tropis, ada nggak bioma yang lain? Terus hutan musim tadi mirip dengan hutan hujan tropis. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Sepertinya dari presentasi bisa terjawab ya. Kayaknya sudah terjawab tadi melalui beberapa presentasi tadi. Oke, gimana Gusma? Gusma mengambil kesimpulan kalau selain hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki bioma hutan, musim, dan sabana. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Nafa, apa pembelajaran yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita tentang karakteristik bioma di dunia? Jadi, persebaran bioma itu dia terbagi menjadi ada tundra, sabana, stepa, taiga, gurun, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Lalu perbedaan ini semua itu disebabkan oleh beberapa faktor kayak curah hujan, sinar matahari, kelembapan udara, suhu, tanah, dan lainnya. Itu, Bu. Oke, jadi persebaran bioma yang tadi sudah kalian bahas itu, ternyata itu sangat berpengaruh terhadap faktor persebarannya ya, mulai dari faktor iklim, edafik, faktor topografi, dan juga faktor biotik yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kalian baca ya nanti tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia supaya kalian lebih memahami ya. Selanjutnya untuk tugas evaluasi, di sini ada 5 soal. 5 soal ini nanti kalian kerjakan, soalnya ini ada di Google Form. Jadi soalnya ini pertama itu ditanyakan tentang karakteristik tentang bioma, salah satu bioma. Yang kedua, Ibu menanyakan tentang faktor persebaran. Yang ketiga, Ibu menanyakan tentang sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini supaya lebih berkah, kita berdoa lagi ya, Nak. Oke, Ibnu, ayo tutup pembelajarannya dengan doa, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan ya, tetap pakai masker. Oke Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat. Selamat pagi.